Pesan WhatsApp yang dikirim oleh ibu mertua sangat singkat. Selamatan haul kali ini untuk 50 orang. Daftar menu sudah ibu kirim, jangan ada yang terlewat. Foto yang muncul di layar menampilkan daftar berbagai macam lauk pauk, dari opor, rendang, aneka tumisan, hingga kue-kue basah. Ketika Anjani memperhatikannya lebih saksama, bagian yang seharusnya menjadi tugas kakak iparnya kini dicoret tebal dengan spidol merah dan dialihkan kepadanya. Anjani tidak membalas. Ia meletakkan ponselnya tertelungkup di atas meja makan, membuka laptop, dan memesan tiket pesawat ke Singapura untuk 2 hari lagi. Pada hari H selamatan, pukul 4 subuh, suaminya menelepon sampai 9 kali. Begitu Anjani mengangkat telepon di teras hotel, suaminya langsung berteriak. "Kamu sudah gila? Ada 50 orang menunggu di sini." Anjani hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Seketika, keheningan yang mencekam terdengar dari seberang telepon. Silakan tekan tombol subscribe. Semoga kebahagiaan menyertai Anda dimanapun berada. Mari kita simak kisah hari ini bersama. Saat Anjani pulang kerja ke apartemen 2 kamar mereka di kawasan Tebet, lampu sensor di pintu masuk menyala sepersekian detik lebih lambat. Dari kantong sampah di sebelah rak sepatu yang belum sempat dibuang, tercium aroma asam dari sisa gulai semalam. Anjani menggantungkan tas jinjingnya di sandaran kursi makan. Bahkan sebelum sempat melepas pakaian luar, ponselnya bergetar singkat. Pesan WhatsApp dari ibu mertuanya, Ibu Ratna, sangat singkat dan sepihak. Selamatan haul kali ini untuk 50 orang. Daftar menu sudah ibu kirim, jangan ada yang terlewat. Kondisi Mbak Rati sedang tidak sehat, jadi kali ini kamu yang urus semuanya. Di bawah pesan itu, terlampir foto secari kertas catatan yang difoto miring. Di atas kertas itu, tertulis daftar panjang hidangan, yang hanya dengan membacanya saja Anjani sudah bisa membayangkan berapa banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sejak malam sebelumnya: tumpeng, opor ayam, rendang daging, sambal goreng ati, sayur lodeh, aneka kue basah, buah-buahan, dan minuman. Namun, baris tugas yang seharusnya dikerjakan oleh menantu pertama, Ratih, telah dicoret dengan spidol merah. Di sebelahnya, tertulis instruksi singkat, ini bagian Anjani. Anjani terpaku di samping meja makan, tak sanggup untuk duduk. Mungkin jendela dapur tidak tertutup rapat, karena terdengar suara bip-bip dari luar saat seseorang menekan kata sandi pintu utama gedung apartemen. Angin dingin yang menyelinap masuk melalui celah pintu membuat serbet yang tergantung di dekat wastafel bergoyang. Anjani menatap layar ponselnya untuk waktu yang lama. Bahkan setelah layar menjadi gelap, ia kembali menyalakannya. Anjani tidak membalas pesan ibu mertuanya. Suaminya, Bima, belum pulang kerja. Di ruang tengah, hanya terdengar suara dengungan motor kulkas dan derap langkah anak tetangga di lantai atas. Anjani berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Isinya hanya setengah potong tahu, beberapa batang daun bawang, dan panci berisi sisa sayur semalam. Biasanya, begitu menerima perintah seperti ini, Anjani akan langsung mengambil post-it dan mulai mengelompokkan bahan-bahan berdasarkan rute belanja di pasar dan waktu penyimpanannya. Kue-kue yang harus dibuat subuh, daging yang harus diungkep malam sebelumnya, bahan-bahan yang harus dibeli di pasar tradisional, dan sayuran yang harus dipotong dan dicuci sendiri. Selama ini, Anjani sangat mahir dalam semua proses itu. Bahkan tanpa instruksi dari ibu mertuanya, ia bisa menata hidangan di atas meja dengan mata tertutup, tahu persis piring mana harus diletakkan di arah mana. Ponselnya bergetar lagi. Pesan tambahan dari ibu mertuanya. Besok pulang kerja langsung ke pasar. Jangan mepet-mepet seperti tahun lalu, bikin panik saja. Ingat, ini acara besar yang dihadiri semua sesepuh keluarga. Anjani meletakkan ponselnya tertelungkup di meja makan. Ia tidak mengambil post-it. Sebaliknya, ia membuka laptop tua di sudut ruang tengah. Laptop itu biasa digunakan suaminya untuk membuka file pekerjaan atau login ke WhatsApp web. Saat layar menyala, jendela percakapan WhatsApp antara suami dan ibu mertuanya masih terbuka. Jari Anjani terhenti di atas touchpad. Tanggal yang tertera di bagian atas percakapan adalah 3 hari yang lalu. Pesan itu dari ibu mertuanya. Rati sepertinya tidak bisa kali ini. Nanti ibu bilang ke Anjani untuk siapkan semuanya. Kasihan kakakmu, lagi sibuk-sibuknya, jangan diberi beban. Balasan dari suaminya menyusul.
Iya, Ma. Nanti Bima sampaikan ke Anjani. Ibu mertuanya membalas lagi. Jangan ditunda-tunda. Memangnya selamatan ini main-main? Dia itu menantu kedua, sudah sepantasnya mengerjakan hal-hal seperti ini. Suaminya menjawab, tenang saja Ma. Dia pasti akan mengerjakannya. Dia pasti akan mengerjakannya. Anjani menatap kalimat itu lekat-lekat, lalu perlahan mengulurkan tangan dan menutup laptop. Saat laptop tertutup, cahaya yang menyinari wajahnya padam, dan di atas meja makan, hanya tersisa bekas air dingin yang melingkar di dasar gelas. Suaminya selalu berkata, nanti aku yang bicara sama Mama. Pertama kali ia mengucapkan itu adalah pada musim kemarau di tahun kedua pernikahan mereka. Saat selamatan haul tahun itu, Anjani harus begadang beberapa malam untuk mempersiapkan pameran klub seni di SMP tempatnya mengajar. Namun, ibu mertuanya menelepon ke sekolah dan mengancam bahwa acara keluarga tidak boleh gagal hanya karena pekerjaan menantunya. Malam itu, suaminya berdiri bersandar di ambang pintu dapur, memandangi Anjani yang sedang menuang beras ketan ke dalam baskom, lalu berbisik pelan. Kali ini saja, ya. Setelah selesai, aku janji akan bicara baik-baik sama Mama, biar selanjutnya tugas dibagi rata dengan Mbak Ratih dan Dinda. Anjani percaya pada kata-kata itu. Menjelang Lebaran di tahun ketiga pernikahan mereka, ibu mertuanya tiba-tiba menyuruhnya menyiapkan makanan tambahan untuk para kerabat yang datang berkunjung. Pukul 2 dini hari, Anjani berdiri di depan wajan tanpa bisa meluruskan pinggangnya sekalipun. Aroma minyak menempel di rambutnya, dan pergelangan tangannya melepuh terkena percikan minyak panas. Suaminya duduk di sofa ruang tengah, menonton televisi dengan volume kecil sambil terkantuk-kantuk. Saat Anjani membawa piring terakhir berisi risoles, suaminya mengucek mata dan berkata, terima kasih, ya, sayang. Lain kali aku janji tidak akan begini lagi. Anjani kembali percaya. Yang paling tak terlupakan adalah selamatan haul tahun lalu. Hujan turun tanpa henti dari sore hingga malam. Lantai pasar becek dan licin. Dan Anjani berjalan menuju rumah mertuanya dengan kedua tangan penuh kantong belanjaan yang berat. Begitu ia menekan bel dan masuk, ibu mertuanya tidak mengucapkan terima kasih, melainkan langsung memeriksa isi kantong belanjaannya. Daging rendang kok dipotong setebal ini? Kamu ini tidak pernah dengar. Ya, kalau ibu bicara, Anjani tidak membantah. Ia melepas sepatu, mencuci tangan, dan masuk ke dapur untuk menggantung jaketnya di kursi. Ibu mertuanya hanya berdiri melipat tangan sambil memberi perintah, sementara para kerabat mulai berdatangan. Para pria berkumpul di ruang tengah, membahas saham, properti, dan sekolah anak-anak mereka. Para wanita hanya melirik ke dapur sebentar, lalu pamit pulang dengan alasan ada urusan mendesak, hanya meninggalkan sekeranjang buah. Suaminya duduk di sudut terjauh ruang tengah, bersulang dengan sepupunya. Saat Anjani lewat membawa nampan berisi kue, ia mendengar sepupunya tertawa terbahak-bahak. Bima ini beruntung sekali, ya, dapat istri yang begitu cekatan. Suaminya hanya tersenyum canggung, tanpa sedikit pun menoleh ke arah dapur. Pukul 3 dini hari, penataan hidangan akhirnya selesai. Anjani berlutut untuk merapikan posisi piring-piring saji. Kakinya sudah mati rasa. Ibu mertuanya berdiri di belakangnya dengan lap di tangan, dan dengan suara keras agar semua keluarga bisa mendengar, ia berkata, cara menata mejamu masih berantakan. Lain kali, lakukan persis seperti yang ibu ajarkan. Kamu pikir selamatan keluarga kita ini arisan RT? Seketika, ruang tengah menjadi hening. Suaminya hanya menunduk sambil mengambil sepotong rendang, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Hari itu, Anjani tidak menangis. Ia hanya diam-diam memasukkan tangan ke bawah meja, memijat lututnya yang kesemutan, lalu kembali merapikan barisan gelas dengan tanpa suara. Sejak hari itu, Anjani mulai mencatat semua pengeluaran rumah tangga dalam file Excel. Bukan untuk segera melakukan sesuatu yang drastis, ia hanya mencatat biaya belanja, harga daging, uang jajan untuk keponakan, parsel lebaran, serta ongkos bensin, dan taksi ke rumah mertua. Tanggal, nama acara, jumlah pengeluaran, orang yang memberi perintah, dan orang yang hadir. Ia mencatatnya dengan kering dan jelas, seperti daftar inventaris barang di ruang seni sekolah. 7 tahun menikah, dengan 2 kali selamatan haul besar,
dan perayaan Idul Fitri, serta Idul Adha, setiap tahunnya. Jumlah opor yang dimasak Anjani, piring-piring yang ia cuci, dan waktu yang ia habiskan berlutut di lantai yang dingin jauh lebih banyak daripada frekuensi suaminya mengunjungi rumah orang tuanya. Malam itu, suaminya pulang 30 menit lebih lambat dari biasanya. Bima melepas dasinya dengan kasar sambil bertanya, "Sudah makan?" Anjani sedang duduk di meja makan, membaca surat edaran dari Dinas Pendidikan. Ia melirik suaminya sekilas, dan menjawab dengan datar, "Ada gulai di kulkas, panaskan saja sendiri." Gerakan tangan suaminya terhenti. Ia melirik ke arah dapur, lalu ke arah ponsel Anjani, seolah sedang memastikan sesuatu. "Sudah terima WhatsApp dari Mama, kan?" Suaminya mencoba terdengar santai sambil menggantungkan dasi di kursi. Katanya kali ini banyak tamu yang datang, jadi kamu harus kerja ekstra sedikit. Anjani menutup laptopnya dan bertanya dengan suara rendah, "Sejak kapan kamu tahu?" Suaminya mengalihkan pandangan dan berjalan ke kulkas. Sambil membuka pintu kulkas dengan kasar, ia menjawab, "Tahu apa?" "Ya baru tahu hari ini, Mama mungkin baru memutuskan." Anjani tidak langsung menjawab. Ia hanya diam memperhatikan punggung suaminya yang mengeluarkan panci, lalu meletakkannya kembali, dan akhirnya menutup pintu kulkas dengan keras seolah-olah kesal. "Bima." Ini adalah pertama kalinya Anjani memanggil nama suaminya, bukan dengan panggilan sayang, dalam sebuah pertengkaran. Suaranya tenang, tetapi tajam. "Kamu sudah tahu sejak 3 hari yang lalu, kan?" Tangan suaminya yang memegang gagang pintu kulkas membeku. Beberapa detik kemudian, ia tertawa kecil. "Kamu lihat, ya?" Bima berbalik dengan wajah memerah. Rasa malunya dengan cepat berubah menjadi amarah. "Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu. Kamu kan sedang sensitif karena urusan sekolah. Aku pikir kamu akan langsung marah kalau mendengarnya." Anjani memainkan ponsel di atas meja. Suaminya mendekat, menarik kursi, dan duduk sambil menekan suaranya. "Tolonglah, kali ini saja. Mama sudah tua, dan semua sesepuh keluarga akan datang. Kita tidak bisa mempermalukan Mama karena masalah ini. Kakak iparmu juga benar-benar sedang tidak enak badan. Situasinya kan khusus. Karena Mbak Rati sakit, jadi aku yang harus menanggung semua bebannya." Anjani menatap lurus ke mata suaminya. Suaminya mengerutkan kening. "Kenapa bicaramu jadi begitu? Kita ini kan satu keluarga. Kenapa harus hitung-hitungan?" Mendengar kata satu keluarga, jari Anjani mengetuk meja. Ada satu goresan di tengah meja. Goresan itu muncul malam sebelum selamatan 2 tahun lalu, saat Anjani sedang mengupas buah dan ujung pisaunya selip. Hari itu, suaminya menawarkan bantuan, tetapi yang ia lakukan hanyalah membuang satu kantong sampah ke depan pintu. Setelah itu, ia dipanggil oleh ibu mertuanya, dan pergi untuk minum-minum bersama para kerabat. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Anjani. Suaminya tampak bingung sejenak, lalu suaranya menjadi kaku. "Aku juga sibuk dengan pekerjaan kantor. Lagi pula, apa aku bisa mengerjakan pekerjaan dapur? Kamu tahu sendiri Mama tidak pernah mengizinkanku dekat-dekat dapur. Karena kamu tidak bisa, jadi aku yang harus menanggung semuanya?" Suara Anjani terdengar dingin. Suaminya mendorong kursi ke belakang dengan kesal. Suara decit kaki kursi yang menggores lantai memekakkan telinga. "Kenapa hari ini kamu jadi perhitungan sekali?" Suaminya berdiri dengan wajah masam. "Aku tahu kamu lelah. Tapi kita sudah menikah berapa tahun? Kamu tahu kan bagaimana suasana keluarga kita. Kalau kamu tiba-tiba membangkang, itu sama saja dengan meludahi wajahmu sendiri." Anjani hanya menatap suaminya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Suaminya menganggap percakapan telah selesai. Ia masuk ke kamar mandi, dan setelah selesai mandi, ia duduk di sofa ruang tengah sambil memeriksa email kantor. Di sela-sela itu, telepon dari ibu mertuanya berdering lagi. Suaminya pergi ke balkon, menutup pintu, dan berbicara di telepon. Namun, apartemen 2 kamar di Tebet itu tidak kedap suara. Anjani, yang masih duduk di meja makan, bisa mendengar semua jawaban suaminya, yang terputus-putus. "Iya, sudah kusampaikan pada Anjani. Dia tidak bilang tidak mau, kok. Mama jangan khawatir. Anjani hanya sedang lelah,
besok dia pasti akan mampir ke pasar dalam perjalanan pulang. Ketika suaminya selesai menelepon dan membuka pintu balkon, Anjani sedang mengeluarkan paspor dari laci terdalam di kamar tidur. Dengan tersembunyi di balik tumpukan file tugas murid-muridnya, ia menyelipkan paspor itu ke dalam saku tas jinjingnya, bersama dengan dompet dan sebuah kardigan. Saat ia membuka laptop lagi, ia sama sekali tidak melihat daftar menu selamatan. Ia membeli tiket pesawat ke Singapura untuk keberangkatan 2 hari lagi. Tanggal keberangkatannya tepat sehari sebelum selamatan. Ia memesan hotel di dekat Orchard Road dengan promo khusus yang tidak bisa dibatalkan. Jemarinya berhenti sejenak di depan halaman pembayaran. Terdengar suara exhaust fan dari kamar mandi dan gemerisik suaminya yang membolak-balik dokumen di sofa. Tanpa ragu, ia menekan tombol bayar. Pesan tiket berhasil diterbitkan muncul di layar. Anjani menurunkan kecerahan layar ke tingkat terendah dan membaca tulisan itu perlahan. Ia tidak memberitahukan rencana ini kepada siapapun, kecuali kepada sahabat lamanya yang juga seorang guru, Sarah. Ia mengirimkan tangkapan layar itu kepadanya. Sarah langsung menelepon. Anjani berjalan ke dapur, menyalakan keran air agar suara gemericik air menutupi suaranya. Di seberang telepon, Sarah berbisik dengan suara tegang. "Kamu benar-benar sudah beli tiketnya? Bukannya kamu bilang mau bertahan sampai semester ini selesai?" Anjani mengisi gelas dengan air tetapi tidak meminumnya, hanya menggenggamnya erat. "Aku tidak bisa menunggu sampai akhir semester," kata Anjani datar. "Selamatan untuk 50 orang. Dan semua bagian Mbak Ratih dilimpahkan padaku. Bima sudah tahu sejak 3 hari yang lalu." Suasana di seberang telepon menjadi hening. Suara Sarah menjadi lebih tenang. "Apa yang bisa kubantu? Tolong urus surat izin setengah hariku untuk besok siang. Nanti aku akan jelaskan baik-baik di ruang guru." Anjani menatap gelembung-gelembung udara yang naik di dinding gelas. "Dan pada pagi hari selamatan, tolong unggah fotoku apa saja di Instagram atau status WhatsAppku. Biar mereka tahu pasti kalau aku tidak ada di Indonesia." Sarah tidak langsung menjawab. Setelah hening beberapa detik, sahabatnya itu bertanya, "Anjani, setelah kamu meledak seperti ini, kamu tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Kamu yakin, tidak apa-apa?" Anjani menumpahkan air di tangannya ke wastafel. "Selama 7 tahun ini, aku selalu melihat ke belakang," kata Anjani. "Kali ini, aku ingin mencoba melangkah ke depan." Pada pagi hari keberangkatan, Anjani bersiap-siap untuk bekerja seperti biasa. Ia mengenakan mantel abu-abu yang sudah pudar dan menyandang tas jinjing yang telah ia gunakan selama 3 tahun. Saat ia mengenakan sepatu di pintu depan, suaminya masih sibuk mencari kaos kaki yang serasi di kamar. Suaminya berteriak dari balik pintu kamar. "Hari ini pulang cepat, ya, Mama bilang banyak yang harus disiapkan." Anjani meletakkan sendok sepatu di tempatnya dan berhenti sejenak dengan tangan di gagang pintu. "Aku ada acara sekolah sore ini." Suaminya menjulurkan kepala dari kamar dengan rambut acak-acakan dan kening berkerut. "Memangnya ada yang lebih penting dari persiapan selamatan?" Anjani menatap wajah kesal suaminya. "Pameran karya siswa." Suaminya mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. "Kalau begitu selesaikan secepatnya dan langsung pulang. Jangan buat Mama menunggu." Anjani tidak menjawab. Pintu depan tertutup di belakangnya, dan kunci otomatis berbunyi klik. Di koridor, Anjani berdiri selama 2 detik, mendengarkan suara yang dingin dan tegas itu. Hari itu, sekolah terasa sangat ramai. Di ruang seni, anak-anak berlarian membawa kanvas dan kuda-kuda, dan kaleng-kaleng cat bergelimpangan di lantai. Beberapa siswa laki-laki berdebat sengit tentang warna bingkai poster pameran. Anjani berdiri di samping meja guru, memeriksa setiap lukisan anak-anak, menunjukkan komposisi yang tidak seimbang, atau penggunaan warna yang berlebihan. Suaranya sama seperti biasanya, dan tidak ada siswa yang menyadari perubahan pada gurunya. Saat jam makan siang di ruang istirahat guru, Sarah menyerahkan surat izin cuti setengah hari, yang sudah disetujui kepada Anjani. Sahabatnya itu menyodorkan sebungkus nasi rames sambil berbisik, "Urusan di ruang guru sudah kuurus, kamu bisa langsung pergi sore nanti. Tapi, barang bawaanmu?" Anjani menepuk-nepuk tas jinjing di kakinya. Sarah mengerutkan kening melihat tas yang kecil dan tipis itu. "Cuma itu, cukup."
Anjani melipat surat izinnya. Aku bukan sedang kabur dari rumah. Sarah tidak tersenyum. Ia menatap ujung jari Anjani dan berkata pelan, tanganmu gemetaran. Baru saat itulah Anjani sadar bahwa jari-jarinya yang memegang sumpit bergetar hebat. Ia meletakkan sumpit dan menenggak air dari gelas kertas. Air dingin itu mengalir menuruni kerongkongannya, membuat perutnya terasa mulas. Kabari aku kalau sudah sampai, kata Sarah. Fotonya akan kuunggah sesuai janji. Tapi Anjani, jangan hanya fokus untuk membalas dendam pada mereka. Di Singapura nanti, nikmatilah waktumu. Anjani mengangkat kepala. Sahabatnya tidak melanjutkan kata-katanya, hanya mengulurkan tangan dan dengan hati-hati membersihkan noda cat biru di lengan mantel Anjani. Sore harinya, Anjani keluar melalui gerbang belakang sekolah. Alih-alih naik bus ke rumah, ia naik kereta bandara. Di bawah langit-langit kaca yang tinggi di Bandara Soekarno-Hatta, kerumunan orang dengan koper berlalu lalang, dan pengumuman penerbangan terdengar tanpa henti. Ia duduk di kursi dekat gerbang keberangkatan, memeluk tas jinjingnya di pangkuan dengan ponsel tertelungkup. Pesan WhatsApp dari ibu mertuanya terus masuk. Sudah di pasar? Daging rendangnya jangan beli yang murah. Beli daun bawang yang banyak. Suaminya juga mengirim pesan. Kamu pulang jam berapa? Anjani tidak menjawab satupun. Tepat sebelum lepas landas, ia mengubah ponselnya ke mode pesawat. Di luar jendela, lampu-lampu merah landasan pacu bergerak mundur dengan cepat, dan kota yang kelabu itu menyusut menjadi seperti balok-balok raksasa. Ia menatap keluar jendela sambil meraba-raba ujung paspor yang kaku di dalam tasnya. Setelah menikah, paspor itu tidak pernah digunakan dan teronggok di laci. Di dalamnya, masih terselip sobekan tiket pesawat dari bulan madu mereka 7 tahun lalu. Saat itu, di bandara, suaminya menggenggam erat tangannya dan berjanji akan mengajaknya berlibur ke luar negeri setiap tahun. Janji itu tidak pernah ditepati. Saat mendarat di Bandara Changi, Singapura, langit sudah gelap. Anjani menyalakan Google Maps dan mencari hotel bisnis di dekat Orchard Road. Setelah check-in dan masuk ke kamar yang sempit, ia langsung melemparkan tasnya ke ujung tempat tidur. Dari jendela, terlihat gang sempit dan lampu neon dari sebuah minimarket. Setelah mencuci tangan dan duduk di tepi tempat tidur, Anjani akhirnya menonaktifkan mode pesawat. 24 panggilan tak terjawab. Lebih dari setengahnya dari suaminya, beberapa dari ibu mertuanya, dan 2 nomor tak dikenal yang pastinya milik kerabat. Pesan WhatsApp terakhir dari suaminya tampak putus asa. Kamu di mana sekarang? Kenapa kulkas kosong? Sebenarnya kamu pergi kemana? Anjani menatap layar selama beberapa detik, lalu mulai mengetik. Aku tidak di Jakarta. Urusan selamatan, kamu urus sendiri saja. Ia menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel di meja nakas. Belum sampai 10 detik, telepon berdering nyaring. Dari suaminya. Anjani menekan tombol tolak berwarna merah. Telepon berdering lagi. Ia menolaknya lagi. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di atas spray hotel yang putih bersih, ponsel itu bergetar hebat. Anjani bangkit, mengubah ponsel ke mode senyap, lalu masuk ke kamar mandi. Ia menyalakan shower, dan air panas mengguyur kepalanya. Dengan mata terpejam, ia berdiri tak bergerak, sampai ujung jarinya mengeriput. Pada saat yang sama, di rumah mereka di Tebet, Jakarta, suaminya, Bima, memegangi pintu kulkas yang kosong dengan wajah pucat. Awalnya, ia mengira Anjani hanya terlambat karena berbelanja di pasar. Bahkan ketika ibu mertuanya menelepon 3 kali dengan nada marah, ia masih membela istrinya. Anjani sudah hampir sampai, Ma. Tetapi kondisi rumah sangat mengenaskan. Tidak ada satupun kantong belanjaan di atas meja makan, dan di wastafel, tidak ada daging yang sedang direndam atau sayuran yang sudah dicuci. Di kulkas, bahkan tidak ada sepotong sosis pun untuk digoreng. Ketika panggilan teleponnya ke istrinya ditolak berkali-kali, telapak tangan Bima mulai berkeringat dingin. Dengan tangan gemetar, ia menelepon ibunya. Begitu nada sambung berakhir, suara Ibu Ratna langsung meledak seperti bom. Dagingnya sudah dibeli, ibu baru ingat, opornya kali ini harus dibuat lebih banyak. Bilang pada Anjani besok datang pagi-pagi sekali. Bima bersandar pada pintu kulkas dan berkata dengan suara tercekat, Ma, Anjani tidak ada di rumah. Telepon di seberang hening sejenak, lalu terdengar suara desisan tajam.
Apa maksudmu tidak ada di rumah? Anjani bilang dia tidak di Jakarta. Bima membaca pesan dari istrinya di layar ponsel seolah-olah kesurupan. Dia bilang, urusan selamatan aku yang harus urus sendiri. Keheningan menyelimuti. Di seberang telepon, terdengar napas kasar ibu mertuanya. Ibu Ratna menggeram dengan suara tertahan. Sekarang juga, seret dia pulang, kalau perlu jambak rambutnya. Bima memejamkan mata. Teleponnya tidak diangkat. Ma, sudah puluhan kali aku telepon, tapi selalu ditolak. Suara ibu mertuanya meninggi seolah menembus langit-langit. Telepon terus sampai diangkat. Sudah gila dia. Besok itu selamatan haul. 50 orang akan datang. Apa dia mau mempermalukan ibu di depan semua sesepuh keluarga? Bima berlari ke ruang tengah dan menyambar kunci mobil, tetapi kemudian melemparkannya ke lantai. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia sama sekali tidak bisa menebak kemana istrinya pergi, dan sekolah pasti sudah tutup. Ibu mertuanya di seberang telepon memberi perintah seperti seorang komandan. Telepon besan. Bilang pada ibunya untuk mengurus anaknya dengan benar. Apa orang tuanya akan diam saja melihat menantu berbuat ulah seperti ini? Bima ragu-ragu. Selain untuk mengucapkan selamat hari raya atau mengundang makan, ia hampir tidak pernah menghubungi mertuanya. Tetapi sekarang, ia tidak punya pilihan. Ia mencari daftar kontak, ragu sejenak di atas nama ibu mertuanya, dan akhirnya menekan tombol panggil. Ibu Anjani, Ibu Handini, mengangkat telepon bahkan sebelum nada dering kedua berbunyi. Terdengar suara berita malam dari latar belakang. Bima berusaha membuat suaranya selembut mungkin. Selamat malam, Bu. Saya Bima. Apa Anjani hari ini ke sana? Ibu Handini mendengarkan sejenak, lalu menjawab dengan datar, tidak ke sini. Bima buru-buru melanjutkan, besok ada acara selamatan besar di rumah kami, tapi Anjani pergi tanpa pamit. Apa ibu tahu dia pergi kemana? Suara Ibu Handini menjadi sedingin es. Anjani itu anak kecil? Apa dia harus melapor padaku setiap kali mau pergi? Bima terkesiap, wajahnya memanas. Bu, bukan begitu maksud saya, Bu. Besok adalah hari besar bagi keluarga kami, dan ibu saya sangat cemas. Tolong, Bu, hubungi Anjani, dan bujuk dia untuk segera pulang. Perkataan Ibu Handini memotong dengan tegas. Bima, saya tidak tahu semua jadwal anak saya, tetapi kalaupun saya tahu, saya tidak akan pernah memaksanya untuk segera pulang hanya karena urusan selamatan di rumahmu. Bima hanya bisa ternganga dengan ponsel di tangan. Ibu Handini menusuk dengan dingin. Selama bertahun-tahun ini, baik itu lebaran maupun selamatan, Anjani hampir tidak pernah bisa makan dengan tenang di rumah ini, hitung saja dengan jari. Setiap kali, kamu selalu beralasan sibuk dengan urusan keluarga. Mungkin sekarang Anjani juga punya urusan mendesak sendiri, jadi urusan rumahmu, silakan kamu urus sendiri. Tutut. Telepon ditutup. Bima, yang berdiri sendirian di tengah ruang tengah, untuk pertama kalinya merasa rumah ini begitu sempit. Kemanapun ia menoleh, ia melihat gelas kosong di meja makan, dapur yang dingin, dan gantungan di dekat pintu tempat istrinya biasa menggantung celemek. Celemek itu hilang. Istrinya pasti telah membawanya pergi, atau membuangnya ke suatu tempat. Keluarga dari pihak suami bergerak cepat. Ibu Ratna, setelah menutup telepon dari anaknya, langsung menelepon menantu pertamanya, Ratih. Menantu pertamanya menjawab telepon dengan suara lembut dan malas, seolah baru saja berbaring di tempat tidur. Iya, Bu. Ibu mertuanya menahan amarah dan memerintah. Ratih, Anjani si gila itu kabur bawa koper. Besok kamu datang pagi-pagi, langsung buat makanan yang seharusnya jadi bagian ibu. Terdengar suara menantu pertamanya menarik napas pendek. Aduh, Bu, hari ini kondisi saya benar-benar tidak enak. Dokter kandungan bilang saya harus istirahat total. Mencium bau minyak goreng saja saya pasti langsung mual. Kening ibu mertuanya berkedut. Setidaknya buat beberapa macam kue, kan bisa. Dulu kamu sering buat. Menantu pertamanya membuat suaranya lebih memelas. Kalau hanya membuat urap sayur mungkin masih bisa, Bu. Tapi untuk 50 orang, benar-benar tidak sanggup. Ibu kan tahu sendiri, suami saya lagi sensitif sekali karena urusan kantor. Kalau saya sampai sakit, bisa kacau urusan rumah. Mendengar kata urusan kantor suaminya,
ibu mertuanya terpaksa menelan umpatan yang sudah di ujung lidah. Anak sulungnya berpenghasilan besar dan setiap bulan rutin mentransfer uang belanja, menjadi sumber dana utama keluarga. Itulah sebabnya ibu mertuanya selalu memaklumi jika menantu pertamanya sering mangkir dari tugas selamatan. Ya sudah, kalau begitu buat urap saja, besok pagi-pagi diantar ke sini. Ibu mertuanya menutup telepon dengan ketus. Ia langsung menelepon anak perempuannya, Dinda. Sepertinya Dinda sedang lembur di kantor, karena terdengar suara rapat dari latar belakang. Ibu mertuanya langsung berteriak, Dinda, sekarang juga pulang dan langsung ke rumah ibu. Besok selamatan tapi tidak ada yang masak di dapur. Dinda bertanya dengan bingung. Loh, Mbak Anjani kemana, Ma? Ibu mertuanya menggeretakkan gigi. Jangan sebut-sebut nama dia. Cepat datang saja. Dinda menjawab dengan suara rendah, terdengar canggung. Aduh, Ma, aku kan tidak bisa masak untuk selamatan. Selama ini kan Mbak Anjani yang urus semuanya. Aku paling-paling cuma pernah cuci piring beberapa kali. Ibu mertuanya mendengus. Memangnya ada perempuan yang tidak bisa kerja di dapur? Kalau terpaksa juga pasti bisa. Kakak iparmu saja bisa, masa kamu tidak bisa? Keheningan tercipta selama beberapa detik. Dinda sebenarnya tahu bahwa kakak iparnya selama ini sangat menderita. Setiap kali datang ke rumah ibunya, ia melihat kakak iparnya bekerja di dapur sampai pinggangnya terasa mau patah. Ia pernah bertanya, Mbah, ada yang bisa Dinda bantu? Tapi setiap kali, ibunya akan mendorongnya pergi, kamu kan capek, sana makan buah saja di depan. Dan Dinda pun akan pergi ke ruang tengah dengan perasaan bersalah yang berkurang. Ia merasa tidak enak, tetapi tidak memiliki rasa solidaritas yang cukup untuk membela kakak iparnya. Namun, malam itu, ia terpaksa diseret ke dapur rumah ibunya. Dapur ibu mertuanya benar-benar seperti kapal pecah. Ibu Ratna, yang merupakan pensiunan perawat kepala, biasanya sangat teliti dalam bekerja dan pandai memerintah orang lain. Ia melemparkan celemek ke arah putrinya dan tanpa henti memberinya perintah, memotong sayuran, membuat telur dadar, mengiris bahan-bahan. Tetapi cara Dinda memegang pisau sangat kaku, dan irisan lobaknya tidak beraturan. Melihat itu, ibu mertuanya merebut pisau sambil membentak, kamu iris begini mau disajikan di meja selamatan? Kalau kerabat lihat, mereka akan bilang aku tidak becus mendidik anak perempuan. Dinda hanya diam sambil membersihkan talenan dengan lap basah. Sekitar pukul 10 malam, menantu pertamanya, Ratih, muncul membawa 2 wadah makanan kecil. Wajahnya yang pucat setengahnya asli, setengahnya akting. Ia bahkan tidak masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di depan rak sepatu, dan menyerahkan wadah makanan itu kepada ibu mertuanya. Ibu, maaf sekali ya, kata menantu pertamanya dengan suara lirih. Besok pagi saya datang lebih awal untuk bantu menata meja. Ibu mertuanya ingin sekali berteriak melihat 2 wadah makanan yang menyedihkan itu, tetapi ia teringat pada pesan singkat transferan uang saku dari putra sulungnya setiap bulan dan menahan amarahnya. Masuk dulu, minum teh. Menantu pertamanya menggelengkan kepala. Aduh, dari teras saja bau minyaknya sudah pekat sekali. Perut saya jadi mual. Saya pamit dulu, ya, Bu. Dinda, yang berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan penuh adonan bakwan, menatap punggung menantu pertamanya yang pergi dengan licik. Begitu pintu depan tertutup, ibu mertuanya berteriak pada putrinya, bengong apa kamu di situ? Cepat panaskan minyak di wajan. Dinda membuka mulut, lalu menutupnya lagi dengan pasrah. Malam itu, akhirnya ibu mertuanya sendiri yang berdiri di depan kompor. Minyaknya terlalu panas, dan bakwannya menjadi gosong. Biasanya, ia selalu mengkritik Anjani, tangannya lambat, posisi piringnya salah, daging rendangnya kurang empuk. Tetapi ketika dihadapkan pada porsi untuk 50 orang, ia menyadari betapa lamanya waktu yang dibutuhkan hanya untuk menggoreng satu jenis makanan, dan betapa sempitnya wastafel untuk menampung semua sayuran yang sudah dicuci. Wajannya sangat kurang. Menjelang tengah malam, Bima tiba di rumah ibunya dengan terengah-engah. Lantai dapur becek, dan di atas meja makan, tumpukan bahan makanan mentah menggunung. Ibu mertuanya menatap putranya dengan rambut acak-acakan dan mata merah. Bima berdiri canggung di ambang pintu dan bertanya dengan suara lirih, Ma, ada yang bisa Bima bantu?
Ibu mertuanya mendorong baskom besar berisi bayam ke dada putranya. Cuci. Bima menatap bayam yang penuh tanah itu dan mengerutkan kening. Ini, bagaimana cara mencucinya? Ibu mertuanya meledak. Kenapa, tanya ibu? Istrimu yang kabur dari rumah dan membuat kekacauan ini, sekarang kamu mau ibu ajari cara mencuci sayuran juga? Bima tersentak dan membawa baskom itu ke wastafel. Ia tidak bisa mengatur tekanan air dan menyalakannya terlalu kencang, sehingga air berlumpur menyiprat ke kemejanya. Pukul 2 dini hari, masakan belum selesai setengahnya. Ibu mertuanya terduduk di kursi makan, memegangi pinggangnya yang sakit dengan wajah pucat. Dinda bersandar di dinding, terengah-engah dengan jari yang teriris pisau dibalut tisu. Bima, karena telah membuat bayam menjadi seperti kain pel, diusir dari dapur dan duduk termenung di lantai ruang tengah. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang berani menyebut nama Anjani. Di kamar hotelnya di Singapura, Anjani terbangun saat fajar. Layar ponselnya dipenuhi notifikasi panggilan tak terjawab dari suaminya. Ia mengabaikan panggilan itu dan hanya menatap langit-langit kamar yang asing. Di luar jendela, terdengar suara ban truk yang melintas di jalanan yang basah. Anjani bangkit dan mendekati jendela teras, sedikit menyingkap tirai. Fajar di Singapura masih kebiruan, dan hanya lampu neon minimarket di sudut jalan yang menyala sendirian, menerangi siluet seorang karyawan yang sedang menarik troli barang. Ketika ponselnya bergetar untuk ke-9 kalinya, ia akhirnya menekan tombol jawab. Suara Bima terdengar seperti raungan binatang buas. Kamu sudah gila, sebentar lagi 50 orang akan datang. Kamu tahu apa yang sudah kamu perbuat? Anjani memegang ponsel di satu tangan dan menyentuh pagar teras yang dingin dengan tangan lainnya. Rasa dingin menjalar di telapak tangannya. Aku tahu, jawab Anjani dengan tenang. Dari seberang telepon, terdengar napas suaminya yang terengah-engah, suara piring beradu, dan teriakan tajam ibu mertuanya. Suaminya menekan suaranya, tetapi amarahnya masih terasa. Segera kembali ke Indonesia. Ambil penerbangan pertama, siang nanti pasti sudah sampai. Cepat lari ke bandara sekarang. Anjani menatap ujung jalan yang perlahan menjadi terang. 7 tahun. Selama 7 tahun itu, aku selalu sendirian menanggung semuanya. Suara Anjani, bahkan menurutnya sendiri, terdengar sangat tenang dan dingin. Saat aku menyiapkan hidangan untuk 50 orang itu, apa ada satu orang pun dari keluargamu yang pernah menatap wajahku dengan benar? Keheningan yang mencekam terdengar dari seberang telepon. Suaminya tidak bisa langsung mengumpat. Teriakan. Ada 50 orang menunggu. Yang sudah di ujung lidahnya seolah kehilangan arah dan lenyap. Beberapa detik kemudian, terdengar suara telepon direbut, dan suara Ibu Ratna yang penuh amarah menusuk telinga. Anjani, dasar perempuan tidak tahu diuntung. Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Meninggalkan selamatan dan keluyuran di luar. Apa keluarga Bima mengambilmu sebagai menantu untuk berbuat ulah seperti ini? Anjani tidak menjauhkan ponsel dari telinganya. Terdengar suara kerabat yang mulai berdatangan, suara bisik-bisik. Kenapa meja saji kosong begini? Semuanya terdengar jelas. Anjani hanya mengucapkan satu kalimat. Bu, mulai hari ini, selamatan di rumah ibu, silakan diurus oleh keluarga ibu sendiri. Ibu mertuanya terkesiap dan gemetar. Kamu. Apa yang barusan kamu katakan? Anjani tanpa ampun menekan tombol akhiri panggilan. Ia langsung memblokir nomor suami dan ibu mertuanya, lalu meletakkan ponsel tertelungkup di atas meja. Ia menatap ujung peta kertas hotel yang tertiup angin AC, lalu berjalan ke kamar mandi. Ia menampung air dingin di wastafel, membasuh wajahnya, dan memejamkan mata. Di cermin, terlihat lingkaran hitam tipis di bawah matanya dan rambutnya sedikit berantakan, tetapi ini adalah pagi pertama, di mana ia tidak perlu terburu-buru merapikan diri untuk menyenangkan keluarga mertuanya. Pagi hari selamatan, ruang tamu di rumah ibu mertuanya, diselimuti keheningan dan kecanggungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para kerabat terus berdatangan. Biasanya, pada jam seperti ini, persiapan meja saji sudah 90% selesai, dan dapur berputar seperti mesin yang terorganisir. Anjani selalu mengenakan pakaian berwarna netral. Rambutnya diikat rapi, dan melayani seperti bayangan,
menjawab pertanyaan para sesepuh dengan sopan. Tetapi tahun ini, hidangan yang disajikan di meja hanya sekitar 10 macam. Bakwannya gosong di pinggir, rendangnya hancur bentuknya, dan opornya kurang bumbu sehingga warnanya pucat. Ibu mertuanya berdiri kaku di samping meja dengan wajah tegang, bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya. Suaminya mengenakan kemeja kusut dengan goresan di punggung tangannya, akibat memotong sayuran semalam. Tante dari pihak suami melihat sekeliling ruang tamu, mengerutkan kening, dan bertanya, istrinya Bima kemana? Kenapa jadi begini? Biasanya dia yang cekatan mengurus semuanya. Ibu mertuanya meremas lap di tangannya dan menggertakkan gigi. Anjani masuk rumah sakit, usus buntunya kambuh. Dinda, yang bersandar di ambang pintu dapur, melirik ibunya saat mendengar itu. Ia kurang tidur semalaman, matanya bengkak, dan plester di jarinya basah dan longgar. Mendengar kebohongan ibunya, Dinda tidak berani mengungkap kebenaran, tetapi ia juga tidak menunduk pasrah seperti biasanya. Menantu pertamanya, Ratih, dengan alasan mual karena bau minyak, duduk di sudut ruang tamu sambil asyik dengan ponselnya. Saat sedang menggulir lini masa Instagram tanpa tujuan, sebuah foto yang diunggah oleh Sarah menarik perhatian Ratih. Dalam foto itu, Anjani mengenakan mantel tipis, berpose dengan latar belakang Merlion Park di Singapura. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya, dan Anjani tidak menunjukkan senyum tertekan seperti yang biasa, ia tunjukkan di rumah mertuanya, melainkan wajah yang sangat santai dan lega sambil membuat tanda V dengan jarinya. Teks di bawah foto itu hanya satu baris. Akhirnya, Bu Guru Anjani berhasil kabur. Jari menantu pertamanya membeku. Sepupu iparnya yang duduk di sebelahnya mencondongkan kepala dan berbisik, "Loh, ini kan adik ipar, ya?" Menantu pertamanya panik dan menyembunyikan ponselnya. Tetapi tidak bisa menghindari mata tajam sepupu iparnya. Dalam beberapa menit, kisah pelarian Anjani ke Singapura menyebar seperti api di grup WhatsApp keluarga dan dari mulut ke mulut. Sasaran ketidakpuasan yang tadinya ditujukan pada meja saji yang kosong, kini beralih ke ibu mertua dan suaminya. Tante dari pihak suami menunjukkan layar ponselnya di depan mata ibu mertuanya dan menyindir, katanya masuk rumah sakit. Ternyata dirawat di kamar VVIP di Singapura. Ya, wajah ibu mertuanya pucat pasi, lalu memerah dan membiru. Suaminya, setelah melihat foto itu, hampir saja menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Ia berlari keluar ke teras dan menelepon Anjani. Tidak ada nada sambung. Ia meminjam ponsel sepupunya dan mencoba menelepon lagi, baru setelah beberapa lama, telepon diangkat. Di Singapura, Anjani sedang berjalan bersama Sarah di sepanjang Singapore River. Di tangannya, ada sekaleng kopi hangat. Ketika nomor tak dikenal muncul, ia sempat ragu untuk menolaknya, tetapi akhirnya menekan tombol jawab. Suara suaminya meledak seolah akan menghancurkan telepon. Jadi kamu benar-benar pergi ke Singapura?" Anjani berhenti di tengah jalan. Sarah melirik Anjani, lalu dengan pengertian mundur beberapa langkah. Suaminya terengah-engah dan berteriak, fotonya sudah menyebar. Semua kerabat membicarakannya, dan Mama sekarang tidak berani mengangkat kepala. "Puas kamu sekarang?" Anjani menatap sinar matahari yang menembus sela-sela daun pohon dan bertanya dengan tenang, "Alasanmu menelepon apa? Karena penasaran kenapa aku pergi, atau karena kesal keluargamu dipermalukan?" Suaminya terdiam, lalu dengan panik berteriak, "Di saat seperti ini kamu masih bisa bermain kata-kata? Kamu tahu apa yang barusan dikatakan paman? Dia bilang aku suami tidak becus yang tidak bisa mengurus istri. Jadi pada akhirnya itu yang kamu pedulikan." Suara Anjani tidak menunjukkan sisa-sisa penyesalan sedikit pun. Nada suara suaminya sedikit melunak. "Anjani, kumohon, pulanglah. Kita bicarakan baik-baik. Kalau kamu terus begini, masalahnya akan semakin besar." Anjani perlahan melonggarkan genggamannya pada ponsel. Ia melihat Sarah, yang dari kejauhan diam-diam menatap daun-daun yang gugur di tanah sambil menunggunya. "Masalahnya sudah terlanjur besar," kata Anjani. "Hanya saja, selama 7 tahun ini, aku sendirian yang menanggungnya, jadi kalian tidak melihatnya." Suaminya tidak bisa menjawab. Dari seberang telepon, terdengar teriakan ibu mertuanya. Dia angkat teleponnya, suruh dia berlutut dan minta maaf. Suaminya buru-buru menutup mikrofon, tetapi kutukan ibu mertuanya tetap terdengar.
Dasar perempuan terkutuk. Dia pikir bisa lari begitu saja? Awas saja kalau sudah kembali ke Indonesia. Tidak akan kubiarkan dia menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Anjani tanpa kata menekan tombol akhiri panggilan. Ia langsung memblokir nomor tak dikenal itu juga. Sarah mendekat dan menyerahkan kopi sambil bertanya hati-hati, "Jadi, masih mau lanjut jalan-jalan?" Anjani menerima kaleng kopi itu. Ia menghangatkan kedua tangannya dengan kaleng hangat itu, dan setelah beberapa saat, ia menjawab, "Iya. Ayo." Selamatan di Jakarta berakhir dengan kekacauan di tengah gunjingan dan saling curiga. Tidak ada yang berani terang-terangan membatalkan acara, tetapi tatapan semua orang penuh dengan cemoohan. Paman tertua yang duduk di kursi utama hampir tidak menyentuh makanannya. Kerabat yang lebih muda hanya menunduk sambil tertawa-tawa di grup WhatsApp mereka. Menantu pertamanya masih beralasan mual dan tidak mendekati dapur sama sekali. Ibu mertuanya menyelesaikan selamatan dengan tubuh gemetar, dan saat membereskan piring terakhir, pinggangnya sakit hingga ia harus berpegangan pada meja. Setelah para kerabat pulang, amarah ibu mertuanya yang tertahan akhirnya meledak. Ia melemparkan piring saji ke wastafel sambil berteriak pada putrinya. "Semua ini gara-gara kamu. Anak perempuan sebesar ini tidak bisa masak, membuat kekacauan begini. Kalau kakak iparmu kabur, seharusnya kamu yang bertanggung jawab di dapur." Dinda, yang berdiri di depan wastafel, berhenti dengan lap basah di tangan. Ia begadang semalaman, dimarahi, dan sejak pagi melayani kerabat sambil menahan tatapan sinis. Mendengar amukan ibunya, Dinda perlahan meletakkan lap itu. "Mah," suara Dinda serak, "ini bukan masalah yang seharusnya aku tanggung sendirian." Ibu mertuanya melotot. "Kamu berani membantah ibumu?" Dinda melirik ke ruang tengah. Suaminya, Bima, terbenam di sofa, seperti biasa, hanya menatap ponselnya, menunggu badai berlalu. Menantu pertamanya duduk di kursi dekat pintu, mengelus perutnya sambil menghindari kontak mata. Dinda kembali membuka mulut. Ini juga bukan sesuatu yang seharusnya Mbak Anjani tanggung sendirian. Ibu mertuanya mendengus. Menantu itu sudah sewajarnya mengurus selamatan. Apa kamu sekarang memihak kakak iparmu karena sama-sama perempuan karier dengan gaji kecil? Ma, aku juga bekerja keras di kantor, tapi Mbak Anjani juga seorang guru SMP. Dia langsung datang ke rumah ini setelah pulang kerja, dan bekerja sampai subuh. Kita semua hanya duduk di ruang tengah dan menontonnya. Dinda kali ini tidak mundur dan meninggikan suaranya. Bibir ibu mertuanya bergetar. "Kalau kamu begitu kasihan, kenapa kamu tidak pernah membantunya?" Mendengar tuduhan yang telak itu, Dinda seketika menunduk. Benar. Ia adalah seorang penonton. Dapur yang sunyi itu menjadi hening. Tetapi Dinda segera mengangkat kepalanya. Matanya memerah, tetapi suaranya tenang. "Karena itu aku bilang aku juga salah. Tapi, Ma, yang salah, bukan Mbak Anjani yang pergi. Yang salah adalah kita semua. Seluruh keluarga ini, yang telah menyiksanya." Ibu mertuanya mengangkat tangan seolah akan menampar, tetapi Dinda tidak menghindar dan menatap lurus ke arah ibunya. Baru saat itulah suaminya, Bima, bangkit dan menahan pergelangan tangan ibunya. "Ma, sudahlah." Ibu mertuanya menepis tangan putranya dan terengah-engah. "Baru sekarang mau bertingkah seperti anak sulung, setelah tidak bisa mengurus istrimu sendiri dan membuatku menjadi bahan tertawaan kerabat?" Suaminya hanya bisa diam membisu. Malam itu, grup WhatsApp keluarga besar menjadi medan perang. Paman tertua membuka dengan sebuah pesan berat. "Bima, apa-apaan kelakuanmu hari ini? Mengurus selamatan keluarga saja tidak bisa, mengurus istri saja tidak bisa. Bagaimana para sesepuh bisa mempercayaimu untuk mengurus urusan keluarga di masa depan?" Seolah menunggu aba-aba, pesan panjang dari ibu mertuanya menghujani grup seperti bom. Mulai dari keluhan tentang dirinya yang sudah tua harus bekerja keras, Anjani yang telah mencoreng nama baik keluarga, hingga menantu zaman sekarang yang tidak mau merasakan sedikit pun penderitaan, dan klaim bahwa ia selalu menganggap Anjani seperti anak kandungnya sendiri. Rentetan pembelaan diri yang panjang. Bima hanya menatap layar tanpa mengetik satu huruf pun. Ia ingin menjelaskan situasinya kepada Anjani, tetapi semua nomornya telah diblokir. Melihat tanda seru merah pesan gagal terkirim,
Untuk pertama kalinya, ia merasakan sensasi diusir dari balik gerbang besi yang tertutup rapat. Beberapa menit kemudian, adiknya, Dinda, mengirim 3 foto berturut-turut ke grup. Foto pertama, malam sebelum selamatan 3 tahun lalu. Di sudut dapur, Anjani duduk jongkok di kursi plastik kecil. Di depannya, ada tumpukan sayuran dan daging. Dengan punggung membungkuk, Anjani sedang memotong sayuran. Di sudut kanan foto, terlihat kaki para pria keluarga yang sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton televisi. Foto kedua, subuh pada hari selamatan tahun lalu. Anjani berlutut sambil mengelap tumpahan kuah di lantai di bawah meja saji. Di belakangnya, ibu mertuanya menunjuk-nunjuk, dan suaminya berbaring miring di sofa, sambil bermain game di ponsel. Foto ketiga. Tepat setelah sebuah acara selamatan kecil selesai. Anjani sendirian dengan lengan baju digulung, berdiri di depan wastafel menghadapi tumpukan piring kotor. Di luar jendela sudah gelap gulita, dan jam digital di sudut foto menunjukkan pukul 11 malam. Dinda tidak menambahkan penjelasan panjang. Hanya satu baris. Selama 7 tahun terakhir, semua persiapan luar biasa ini dikerjakan oleh Mbak Anjani sendirian. Malam ini, kami bertiga begadang semalaman, dan bahkan tidak bisa menyelesaikan setengahnya. Grup WhatsApp seketika hening. Omelan paman tertua berhenti. Hanya tanda elipsis yang berkedip, seolah para sepupu ipar mengetik lalu menghapusnya. Setengah hari kemudian, menantu pertamanya, Ratih, perlahan mengirim pesan. Dinda, sekarang kan suasana lagi tidak enak setelah selamatan, rasanya kurang pas membicarakan hal ini. Dinda membalas dengan tajam. Lalu kapan waktu yang tepat untuk membicarakannya? Menantu pertamanya tidak muncul lagi. Ibu mertuanya, setelah melihat foto-foto itu, melempar ponselnya ke sofa dengan marah. Ia menunjuk-nunjuk putrinya dan berteriak, "Kamu sudah gila? Mengumbar aib keluarga kita sendiri kemana-mana." Dinda membungkuk, mengambil ponsel di sofa, dan meletakkannya dengan rapi di meja ruang tengah. "Ma," kata Dinda, "yang mencoreng nama baik keluarga kita bukan fotoku, tapi perlakuan kita pada Mbak Anjani selama ini." Ibu mertuanya terduduk lemas di sofa, memegangi pinggangnya yang sakit. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah perkataan putrinya dan hanya bisa terdiam. Keesokan paginya, Bima membeli tiket penerbangan pertama ke Singapura. Ia tidak memberitahukan waktu keberangkatannya secara pasti kepada ibunya, hanya berkata, "Aku akan membawa Anjani pulang." Ibunya berteriak di telepon. "Jangan memanjakannya, pastikan dia berlutut dan memohon ampun." Perempuan itu kalau melihat laki-laki lemah, akan semakin menjadi-jadi. Bima hanya membiarkan kata-kata itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sambil berjalan di tengah keramaian bandara. Ia sudah sering bolak-balik ke bandara untuk urusan pekerjaan, tetapi hari ini terasa sangat membingungkan. Suara pengumuman, roda koper, dan tangisan anak-anak seolah menusuk otaknya. Kata-kata Anjani semalam terngiang-ngiang di telinganya. "Hanya saja, selama 7 tahun ini, aku sendirian yang menanggungnya, jadi kalian tidak melihatnya." Rasa kesal memuncak. Ia tidak mau mengakui bahwa dirinya salah. Ia ingin percaya bahwa istrinya hanya sedang terlalu lelah dengan pekerjaan, dan teman-teman seperti Sarah yang memengaruhinya, hingga ia lepas kendali. Ia yakin, jika ia datang langsung, menunduk sedikit, dan berjanji akan membantu pekerjaan rumah, istrinya akan kembali patuh. Menjelang sore, Bima bertemu dengan Anjani di lobi hotel di Singapura. Anjani baru saja keluar dari lift bersama Sarah. Di tangannya, ada tiket masuk museum. Ekspresi Anjani saat melihat suaminya bahkan tidak menunjukkan keterkejutan. Sarah mengerutkan kening dan berdiri di depan Anjani. Bima melangkah maju dan menatap Sarah dengan tajam. "Saya perlu bicara berdua dengan Anjani." Sarah melirik Anjani. Anjani memasukkan tiket museum ke dalam tasnya dan menenangkan sahabatnya. "Tunggu sebentar di sana." "Ya." Sarah tidak pergi jauh, ia duduk di sofa di seberang lobi sambil melipat tangan, menatap tajam ke arah mereka. Melihat Anjani yang begitu tenang, semua kalimat ancaman dan bujukan yang telah disiapkan Bima menjadi kacau. Rencananya adalah membentaknya karena telah mempermalukan keluarga, membuatnya merasa bersalah dengan mengatakan pinggang ibunya sakit,
dan melakukan gaslighting dengan mengatakan para kerabat menganggapnya anak durhaka. Tetapi, di lobi yang terang benderang dengan turis berlalu lalang, kata-kata rendahan seperti itu tersangkut di tenggorokan. Bima buru-buru mengubah taktik dan memakai topeng kelembutan. Anjani, suaminya merendahkan suara. Aku tahu kamu sangat menderita selama ini. Kali ini aku salah karena tidak bisa menjadi penengah yang baik. Ayo kita pulang ke Jakarta. Sesampainya di sana, aku akan tegas pada Mama. Aku jamin, mulai sekarang urusan selamatan akan dibagi 3 dengan Dinda dan Mbak Ratih. Anjani menatap wajah suaminya. Setiap kali pintu putar lobi terbuka, angin dingin berembus masuk. Kancing kemeja suaminya salah pasang, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan ia begadang semalaman. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin hati Anjani akan goyah. Mungkin ia akan mencoba mengerti, pria ini juga pasti tertekan karena terjepit di antara aku dan ibunya. Mungkin ia akan tertipu oleh janji manis lain kali akan berbeda, dan kembali naik pesawat ke Jakarta. Tetapi sekarang, Anjani dengan tenang mengeluarkan ponsel dari tasnya. Kamu selalu seperti itu, hanya pandai bicara. Anjani membuka album yang telah ia siapkan secara khusus di galeri foto dan menunjukkannya di depan wajah suaminya. Semua bukti ini, tidak ada satupun yang kubuang. Pandangan suaminya tertuju pada layar. Tangkapan layar pertama, dari selamatan 5 tahun lalu. Pesan WhatsApp dari suaminya. Lain kali, aku akan bicara pada Mama, aku tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Tangkapan layar kedua, Lebaran 4 tahun lalu. Pesan WhatsApp dari suaminya. Tolong bertahanlah Lebaran kali ini saja. Setelah selesai, aku akan membereskannya. Tangkapan layar ketiga, Selamatan 2 tahun lalu. Pesan WhatsApp dari suaminya. Percayalah padaku. Selamatan berikutnya, tidak akan seperti ini lagi. Rentetan alasan yang sama persis, hanya tanggalnya yang berbeda, terus berlanjut tanpa henti. Menatap jari Anjani yang terus menggulir layar, wajah suaminya pucat pasi. Anjani menyimpan ponselnya dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Tidak ada satupun janjimu yang pernah ditepati. Jakun suaminya bergerak naik turun. Bu, bukan maksudku menipumu. Kamu kan tahu kondisi keluarga kita. Keras kepalanya Mama seperti apa. Anjani memotong alasan suaminya. Karena itu, aku memutuskan untuk tidak lagi memintamu mengubah ibumu. Suaminya terkejut dan menatap Anjani. Matanya bergetar cemas. Apa maksudmu? Anjani memasukkan ponsel ke dalam tas, tangannya tanpa sengaja menyentuh tumpukan berkas dari pengadilan agama yang terlipat rapi di dalamnya. Ia sebenarnya sudah mempersiapkan proses perceraian sejak setengah tahun lalu. Ia tidak berniat untuk langsung meledakkannya. Tetapi ia sudah melakukan simulasi tentang bagaimana cara mempertahankan haknya jika situasi terburuk terjadi. Aku sudah bertemu dengan pengacara dan menyelesaikan semua konsultasi hukum. Anjani memberikan pukulan telak. Kedua kaki suaminya seolah terpaku di lantai. Setelah hening beberapa saat, suara suaminya meninggi, nyaris pecah. Kak, kamu mau cerai? Anjani tidak bergeming sedikit pun. Iya. Suaminya hendak melangkah maju, tetapi berhenti. Merasakan tatapan ingin tahu dari para turis di sekitarnya, ia mengecilkan suaranya tetapi tetap berbicara dengan cepat. Hanya karena satu kali acara selamatan gagal, masa kita harus cerai? Apa aku selingkuh? Apa aku punya utang judi? Atau apa aku pernah memukulmu? Tolong pikirkan secara rasional. Anjani menatap kedua tangan suaminya yang bergerak-gerak di udara. Kepalan tangannya yang membuka dan menutup dengan cemas terlihat konyol. Bukan karena satu kali selamatan, sela Anjani. Tapi karena selama 7 tahun, setiap kali keluargamu menjadikanku tameng, kamu selalu bersembunyi dengan pengecut di belakangku. Bibir suaminya bergetar. Anjani melanjutkan. Aku tidak tiba-tiba mengamuk dan kabur. Aku hanya memberikan kesempatan kepada keluargamu untuk mencoba mengurus urusan mereka sendiri. Bahu suaminya terkulai lemas. Ia merasa seperti ditelanjangi dan dipermalukan di tengah lobi yang ramai. Aku akan berubah, suaminya memohon dengan suara serak. Aku benar-benar akan berubah. Ayo kita pulang ke Jakarta. Kita bicarakan baik-baik di rumah. Aku akan melindungimu dari amukan Mama. Anjani menggelengkan kepala dengan dingin. Kamu baru mau menjadi tameng sekarang karena aku sudah pergi.
Anjani menatap suaminya dengan tatapan yang tidak menyisakan kehangatan sedikit pun. Saat aku sendirian terbakar di neraka, kamu justru bersantai di sofa ruang tengah. Dari kejauhan, Sarah memperhatikan mereka sambil memegang kaleng kopi. Anjani yang berdiri tegap, dan suaminya yang menunduk lesu. Cahaya lampu gantung di lobi seolah menciptakan garis pemisah yang jelas dan sempurna di antara mereka berdua. Pada akhirnya, Bima harus pulang tanpa bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Anjani. Malam itu, di dalam pesawat menuju Jakarta sendirian, Bima merasa seperti cangkang kosong. Begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, telepon dari ibunya berdering. "Sudah kamu seret dia pulang?" Bima berjalan menyusuri koridor kedatangan yang panjang seperti terowongan, dan menjawab dengan suara serak, "Anjani tidak mau pulang." Umpatan ibunya menusuk telinga. Dasar laki-laki tidak berguna. Punya istri satu saja tidak bisa diurus. Bima berhenti berjalan. Para pelancong melewatinya, tetapi ia hanya membeku seperti patung, tidak mampu membuka mulut. Ibunya terus mengomel. "Ini hanya gertakan. Kalau kita tunjukkan kita tidak peduli, dia akan semakin menjadi-jadi. Biarkan saja sampai dia kembali. Kalau dia sudah merangkak pulang, aku akan memberinya pelajaran." Bima memejamkan mata. Biasanya, ia akan menjawab iya dan membiarkan omelan itu berlalu. Tetapi untuk pertama kalinya, ia memotong perkataan ibunya. "Ma, Anjani minta cerai." Di seberang telepon, keheningan total menyelimuti, seolah-olah sambungan terputus. Berita mengejutkan ini pertama kali sampai ke telinga menantu pertamanya, Ratih. Dipanggil secara mendadak oleh ibu mertuanya, Ratih datang ke rumah mertuanya dan duduk dengan sopan di sofa, memasang ekspresi khawatir. Sementara ibu mertuanya mengamuk, mengatakan Anjani telah terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak benar. Ratih pamit ke dapur untuk mengambil minum dan dengan cepat menelepon Anjani. Anjani, di kamar hotelnya sehari sebelum kembali ke Indonesia, menerima telepon dari kakak iparnya. Suara lembut dan dibuat-buat khas menantu pertamanya terdengar. "Adik ipar, ini aku. Bisa bicara sebentar?" Anjani berhenti memasukkan barang ke dalam koper dan bersandar di jendela. "Silakan, Mbak." Menantu pertamanya tampak sedikit terkejut dengan nada bicara Anjani yang dingin dan formal. "Aku tahu kamu pasti sangat tertekan kali ini," menantu pertamanya mulai membujuk. "Aku juga sudah mencoba menenangkan ibu, tapi kamu tahu sendiri kan, ibu kita itu seperti buldoser. Ditambah lagi, aku sedang sakit parah." Anjani terus melipat pakaian tanpa melambat. Menantu pertamanya sampai pada inti pembicaraan. "Hubungan manusia kan tidak bisa diputuskan begitu saja. Kamu tahu sendiri Mas Bima itu orangnya baik, pulanglah dulu ke rumah. Nanti aku yang akan bicara pada ibu, aku yang akan maju untuk membagi tugas selamatan menjadi 2. Bagaimana?" Anjani menutup resleting kopernya dan menusuk dengan tajam. "Mbak, selama 7 tahun bebanku sudah ditambah dengan beban Mbak, dan Mbak selalu menghindar. Kenapa sekarang baru mau maju?" Di seberang telepon, napas menantu pertamanya tercekat. Suaranya menjadi 1 oktav lebih rendah. "Adik ipar, kenapa bicaramu jadi begitu tajam? Kita kan keluarga. Aku sebagai menantu pertama juga sudah merasakan banyak penderitaan." "Penderitaan Mbak, silakan Mbak selesaikan sendiri," potong Anjani, "jangan lagi memanfaatkanku." Napas menantu pertamanya menjadi kasar, tetapi ia berusaha mempertahankan kesopanannya. "Adik ipar, sepertinya emosimu sedang tidak stabil. Nanti kalau sudah pulang, kita bertemu dan makan bersama, ya?" Anjani menatap gang sempit di Singapura, dan berkata dengan suara dingin. "Tidak akan ada pertemuan seperti itu. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya tidak akan menginjakkan kaki di rumah mertua ataupun di rumah Tebet lagi." Akhirnya, topeng kemunafikan menantu pertamanya pecah, dan sifat aslinya yang tajam keluar. "Kamu benar-benar mau cerai? Kamu pikir bisa hidup sendirian selamanya dengan status janda? Mas Bima nanti harus merawat ibunya. Urusan keluarga akan semakin rumit. Kamu pikir hidupmu akan mudah?" Anjani tertawa sinis. Kekhawatiran itu sepertinya lebih cocok untuk Mbak dan suami Mbak. Anjani tanpa ampun menutup telepon. Menantu pertamanya, dengan ponsel di tangan, membeku di sofa untuk beberapa saat. Ibu mertuanya, yang kembali dari dapur membawa air dingin, bertanya, "Apa katanya?" Menantu pertamanya mengangkat kepala.
Ekspresi malaikatnya hilang, digantikan oleh wajah penuh perhitungan. "Ibu, perceraian Mas Bima harus dicegah," bisiknya dengan mendesak. "Kalau Mas Bima jadi duda, urusan merawat ibu dan semua acara keluarga akan dilimpahkan pada suami saya." "Tidak boleh, Bu. Sama sekali tidak boleh." Wajah ibu mertuanya mengeras. Lalu harus bagaimana? Menantu pertamanya meletakkan cangkir teh di meja dengan keras dan berkata dengan penuh tekad. Untuk sementara, pura-pura mengalah dan bujuk dia pulang. Urusan surat cerai, ulur waktu terus. Perempuan kalau sendirian berjuang, lama-lama juga akan lelah dan menyerah sendiri. Ibu mertuanya mengangguk seolah menemukan secercah harapan. Di sudut sofa, Dinda yang duduk meringkuk dan mendengar persekongkolan kedua wanita itu, menggenggam erat ponselnya. Ia hanya bisa diam sambil membuka galeri foto, menatap nanar foto-foto punggung Anjani yang bekerja keras selama 7 tahun terakhir. Itu bukan sekadar galeri, melainkan bukti bisu atas kepengecutannya sebagai seorang penonton. Pada hari kepulangannya, Anjani tidak kembali ke rumah di Tebet. Ia naik bus bandara dan langsung menuju rumah orang tuanya. Ibunya, Ibu Handini, membuka pintu tanpa drama yang tidak perlu. Ia tidak bertanya, "Kenapa tidak memberitahu dari awal? Atau sebenarnya ada masalah apa dengan suamimu?" Ia hanya diam-diam mengambil koper Anjani dan masuk ke dapur untuk menyajikan semangkuk sup panas di meja makan. Ibu Handini adalah wanita tangguh yang telah makan asam garam kehidupan dengan berjualan lauk matang di pasar tradisional. Jari-jarinya kasar, karena sering memegang pisau, dan ia tidak banyak bicara, tetapi setiap perkataannya sangat berbobot. Di atas meja makan, ada semangkuk soto daging, dan beberapa lauk pauk sederhana. Anjani duduk di kursi makan dan mengangkat sendok, tetapi tidak sanggup menyantapnya dan meletakkannya kembali. Ibunya tidak memaksanya. "Kamar kamu sudah ibu bereskan. Kalau mengantuk, masuk saja tidur. Urusan yang rumit, selesaikan besok pagi." Anjani menunduk dan menyendok sesendok kuah. Kuah panas itu hampir membakar lidahnya. Ibunya, seperti saat Anjani masih kecil, diam-diam menyodorkan segelas air dingin. Malam itu, Anjani berbaring di kamar sempit yang ia tempati saat masih gadis. Meja belajar dan cat dindingnya sudah baru, tetapi di sudut jendela, kotak peralatan lukisnya yang lama dari masa kuliah masih ada di sana. Saat ia berbaring, terdengar suara ibunya yang sedang mengepel lantai dengan hati-hati dari ruang tengah dan suara ayahnya yang berdeham sambil mengecilkan volume TV. Anjani tidak meneteskan air mata. Ia mematikan ponselnya dan memasukkannya jauh ke dalam laci. Keesokan paginya, pengacara perceraian yang disewa Anjani mengirimkan surat gugatan cerai dan pembagian harta gonogini ke email kantor Bima. Bima, yang memeriksa email di komputernya, membeku seperti patung dengan tangan di atas mouse. Saat jam makan siang, ketika rekan-rekannya mengajaknya makan, ia beralasan tidak enak badan dan tetap tinggal di kantor yang kosong. Dokumen yang terlampir tidak panjang, tetapi sangat rinci dan mencekik. Kontribusi terhadap harta bersama yang diperoleh setelah menikah, pembagian uang sewa apartemen, rincian rekening masing-masing, perhitungan biaya hidup, dan syarat bahwa ia akan sepenuhnya lepas tangan dari semua acara selamatan dan hari raya di keluarga mertua. Tetapi yang benar-benar membuat napas Bima sesak adalah file Excel yang dilampirkan di akhir. Ketika ia mengkliknya, layar dipenuhi dengan angka dan tanggal yang tak terhitung jumlahnya. Selama 7 tahun terakhir, biaya belanja selamatan yang ditanggung Anjani, parsel lebaran, uang angpau untuk keponakan, biaya pesta ulang tahun ke-70 ibu mertua, biaya perawatan makam ayah mertua, hingga biaya makan di luar dan sopir sewaan untuk keluarga mertua, semuanya tercatat dengan rinci di samping setiap pos pengeluaran. Total, 300 juta rupiah. Bima menarik napas dalam-dalam melihat angka yang tidak realistis di monitor. Ia ingin menyangkalnya, mengatakan bahwa istrinya melebih-lebihkan, tetapi semakin ia menggulir ke bawah, semakin tidak ada ruang untuk membantah. "Bulan ini uang belanja kurang, pakai kartuku dulu saja, nanti ku ganti kalau sudah gajian." Keponakan-keponakan kumpul semua, sebagai tante, kasih angpau yang banyak biar tidak malu. Hari-hari di mana kakak iparnya lupa dan melimpahkan semua biaya belanja pada Anjani dan pura-pura lupa, semuanya tercatat dengan bukti yang jelas. Jari Bima yang menggulir mouse sampai ke bagian paling bawah bergetar.
Di baris paling bawah, di kolom catatan, tertulis, "Selamatan haul tahun ini untuk 50 orang, belum dilaksanakan." 5 kata itu menghantam kepalanya seperti palu, dan wajahnya memerah karena marah dan malu. Setelah pulang kerja ke rumah di Tebet, Bima menggigil kedinginan. Barang yang dibawa Anjani hanya 1 koper, tetapi rumah tanpa sepatunya di rak, mantelnya di lemari, celemeknya di dapur, dan cangkir teh favoritnya, terasa kehilangan semua kehangatannya. Di atas meja makan, tergeletak salinan catatan menu selamatan dari ibu mertuanya, yang ditinggalkan Anjani beberapa hari lalu. 2 garis merah tebal di atas nama kakak iparnya, menusuk matanya dengan tajam. Terdengar suara pintu dibuka, dan ibu mertuanya masuk. Sambil membawa kantong plastik berisi wadah makanan, Ibu Ratna berteriak bahkan sebelum melepas sepatu. "Mana surat cerai itu? Bawa ke sini." Bima, yang duduk di meja makan, dengan lemas mendorong tumpukan kertas yang sudah dicetak. Ibu mertuanya memakai kacamata baca, melihat-lihat berkas itu, dan bahkan sebelum selesai membaca 1 halaman, ia memukul meja dengan keras. "Lihat ini, biaya makanan untuk selamatan mertua pun dia minta ganti rugi. Di mana ada keluarga yang hitung-hitungan uang sekotor ini?" Bima hanya menatap lantai dengan pandangan kosong. Kemarahan ibu mertuanya mencapai puncaknya. "Jangan pernah tanda tangan. Ingat, perempuan itu kalau sudah kehabisan uang, pasti akan kembali merangkak. Memangnya orang tuanya mau menanggung beban itu selamanya? Kalau aku diam saja, dia yang akan menyerah lebih dulu." Bima memainkan berkas pengeluaran yang tebal itu dan berkata dengan bibir kering, "Ma, Anjani sudah memindahkan rekening gajinya sejak setengah tahun lalu." Alis ibu mertuanya berkedut. "Apa katamu? Sudah lebih dari setengah tahun, dia tidak memasukkan uang ke rekening bersama kami." Suara Bima nyaris tak terdengar. Dia sudah merencanakan semuanya. Ibu mertuanya sempat tertegun, lalu mendengus. "Sudah kuduga. Perempuan licik. Di depan baik, di belakang menabung sendiri. Lihat, kan? Apa kataku benar? Dia itu memang bukan perempuan baik-baik." Bima tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. "Ma, kenapa Mama memutuskan selamatan untuk 50 orang tanpa bicara padaku dulu? Kenapa Mama begitu yakin Anjani akan mengerjakannya sendirian?" Ibu mertuanya tertawa sinis seolah tidak percaya dengan pemberontakan putranya. "Aku menyuruh menantuku mengerjakan urusan rumahku. Apa aku perlu izin darimu? Kalau bukan menantu yang mengerjakan, apa aku yang sudah tua ini harus mati kelelahan?" Bibir Bima mengerucut. Melihat putranya yang hancur, ibu mertuanya melembutkan suaranya. "Bima, jangan terpancing dengan gertakan murahan seperti itu. Kamu adalah pilar keluarga ini, seorang laki-laki. Mengurus selamatan dan merawat orang tua adalah kewajibanmu. Kalau dia sudah menjadi menantu di keluarga ini, sudah sepantasnya dia ikut menanggung beban itu, bahkan jika harus mengorbankan dirinya. Anjani sudah berkorban selama 7 tahun. Desis Bima. Ibu mertuanya berdiri dan berteriak. "Memangnya menantu mana yang tidak menderita seperti itu? Waktu aku masih muda, aku bahkan mencuci popok mertuaku dengan tangan kosong. Anak muda zaman sekarang, tidak mau tangannya basah sedikit pun. Dunia sudah terbalik." Bayangan punggung istrinya yang berlutut sambil mengepel lantai pada subuh tahun lalu melintas di benak Bima. Saat itu, ia jelas melihatnya. Meskipun melihat, ia tetap menerima gelas soju yang ditawarkan sepupunya dan mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin terlihat seperti suami takut istri di depan kerabat, dan ada keyakinan menjijikkan bahwa istrinya akan membereskan semuanya dengan diam-diam. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk membantah perkataan ibunya. Ibu mertuanya, yang salah mengira putranya telah menyerah, melembutkan suaranya. "Bertahanlah, jangan pernah tanda tangan. Kalau dia sudah merangkak pulang, suruh dia bersujud minta maaf padaku. Kalau begitu, kali ini akan kumaafkan." Bima dengan lunglai memasukkan surat cerai itu ke dalam map. Ia tidak menjawab iya, juga tidak memberontak. Selama sebulan berikutnya, Anjani tidak pernah muncul baik di rumah mereka, maupun di rumah mertua. Pada hari kerja, ia mengajar di sekolah, dan setelah pulang, ia langsung menuju rumah orang tuanya. Pada akhir pekan,
Ia menyusun strategi gugatan cerai dengan pengacaranya. Suaminya dengan menyedihkan mencoba menunggunya di depan gerbang sekolah 2 kali. Tetapi Anjani melewatinya seolah-olah ia adalah serangga. Pada percobaan ketiga, ia berdiri di tengah jalan sambil membawa sekotak makaron dari toko kue favorit Anjani dulu. Anjani bahkan tidak melirik kantong belanja itu. Suaminya berdiri di sudut trotoar dan memohon dengan suara putus asa. Kita bicara serius 10 menit saja. Anjani, sambil memperhatikan murid-murid yang pulang, membawa suaminya ke gang yang sepi. Tuntutanku sudah kusampaikan semua melalui pengacara, katanya dengan suara sedingin es. Kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah melalui pengacaraku. Suaminya tersenyum pahit. Apa hubungan suami istri harus diselesaikan secara hukum tanpa perasaan seperti ini? Anjani mengabaikan upaya suaminya untuk bermain drama dan melirik kantong belanja di tangannya. Dulu kamu juga sering membawakan ini. Setiap kali aku pulang dari rumah mertua dengan tubuh penuh bau minyak dan kelelahan, kamu akan memberikannya sambil bilang terima kasih. Suaminya mencengkeram gagang kantong belanja itu. Dulu aku pikir kamu benar-benar menghargai pengorbananku, suara Anjani penuh dengan kekecewaan. Tapi ternyata tidak. Kamu hanya mencoba menutupi kepengecutanmu dengan camilan seharga beberapa ratus ribu rupiah. Suaminya gemetar seolah-olah sekotak makaron di tangannya adalah bom waktu. Anjani, aku benar-benar bersalah, bisik suaminya. Anjani menatap lurus ke mata suaminya. Yang kamu sadari sekarang bukan kesalahanmu, tapi harga yang harus kamu bayar. Ia berbalik dan berjalan menyusuri tembok sekolah tanpa menoleh ke belakang. Suaminya bahkan tidak berani mengejarnya, hanya berdiri membeku di tempat. Ironisnya, musim ziarah kubur menjelang puasa sudah di depan mata. Seminggu sebelumnya, ibu mertuanya mulai meramaikan grup WhatsApp keluarga, mendesak untuk segera ziarah. Biasanya, memesan buah-buahan, menyewa jasa pembersih makam, menyewa mobil untuk kerabat, dan menyusun daftar restoran untuk makan setelah ziarah, semuanya adalah tugas Anjani. Meskipun bukan menantu dari anak sulung, Anjani selalu mengelola semua urusan keluarga dengan sempurna. Tetapi tahun ini, grup WhatsApp itu sunyi senyap. Ibu mertuanya dengan kesal menelepon menantu pertamanya, Rati. Menantu pertamanya menjawab dengan suara lemah seolah akan pingsan. Aduh, Bu. Hari itu saya benar-benar tidak bisa ikut ziarah. Dokter bilang kondisi air ketuban saya semakin buruk dan saya harus istirahat total. Urusan belanja, mungkin bisa minta tolong Mas Bima. Ibu mertuanya menggertakkan gigi. Jadi kamu tidak akan datang sama sekali? Menantu pertamanya dengan lembut menghindar. Suami saya akan mewakili keluarga kami, jadi jangan khawatir, Bu. Wajah ibu mertuanya yang menutup telepon memerah. Ia melampiaskan amarahnya dengan menelepon Dinda. Dinda sedang mengambil kopi di sebuah kafe. Ibu mertuanya langsung memerintah. Dinda, sehari sebelum ziarah, ambil cuti setengah hari dan datang ke rumah. Karena kakak iparmu tidak ada, kamu yang harus bertanggung jawab untuk persiapan. Dinda menatap pantulan dirinya di jendela kaca kuku yang dihias indah dan pakaian kantor yang rapi sambil memegang telepon. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, Ma, kali ini aku tidak mau kerja di dapur. Ibu mertuanya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa katamu? Aku bisa ikut kan Jima? Jima, 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 Jimu, Jima Anya, Dima, Jimu Gani, Jima. Aku bisa ikut ke makan, Mbak Anjani. Tapi urusan masak, silakan Mama, Kakak Bima, dan Kakak Sulung yang urus. Aku tidak mau menjadi pengganti Mbak Anjani. Suara ibu mertuanya menjadi dingin. Kamu juga sudah terpengaruh oleh perempuan itu dan jadi kurang ajar? Dinda membalas dengan tajam. Bukannya aku kurang ajar, Ma. Tapi sekarang aku baru bisa menyuarakan hal yang benar. Tut. Ibu mertuanya menutup telepon secara sepihak. Pada akhirnya, Bima untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di pasar Jatinegara. Di tengah bau terasi dan ikan asin, ia berdiri kebingungan. Ketika penjual buah bertanya, untuk acara, Pak, berapa orang? Ia bergumam, 50 orang. Dan ketika ditanya mau buah apa, ia terdiam. Akhirnya, ia mengeluarkan ponsel, menelepon ibunya,
dan menggunakan speaker agar ibunya bisa berbicara langsung dengan penjual. Mendengar permintaan Ibu Ratna yang rumit, penjual itu dengan wajah masam memberikan sekotak buah. Dengan kedua tangan membawa kotak buah yang berat dan kantong belanjaan, ia tiba di rumah ibunya dengan telapak tangan memar. Ibu mertuanya memeriksa belanjaannya dan langsung mengomel. Apelnya kok kecil-kecil begini? Ikan asinnya belum dibersihkan sisiknya, bagaimana mau dimasak? Kamu ini punya otak tidak, sih? Bima hanya berdiri bodoh di tengah dapur dengan keringat di dahi. Sampai usianya yang sudah kepala 3, setiap kali hari raya atau selamatan, ia hanya tidur di kamar atau minum-minum di ruang tengah. Melihat tumpukan bahan makanan di depannya, ia sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu mertuanya melemparkan celemek ke wajahnya. Kupas lobak dulu. Bima bahkan tidak bisa menggunakan pengupas. Ia mencoba mengupas dengan pisau biasa dan hampir melukai jarinya. Melihat itu, ibu mertuanya merebut pisau dan mulai memotong sendiri. Tetapi belum sampai 30 menit, pinggangnya yang sudah tua menyerah dan ia terduduk. Ibu mertuanya memegangi wastafel dengan wajah pucat. Telepon Anjani sekarang juga, teriak ibu mertuanya sambil terengah-engah. Bima tidak bergerak. Ibu mertuanya menatapnya dengan tajam. Kenapa tidak menelepon? Bima mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan nomor Anjani, tetapi hanya terdengar nada sibuk dari nomor yang diblokir. Ibu mertuanya dengan kesal mengeluarkan ponsel lipatnya dan menelepon sendiri. Panggilan itu langsung ditolak bahkan sebelum berdering. Ia mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Ibu mertuanya membanting ponselnya ke lantai sambil mengumpat. Perempuan kejam tidak punya hati. Bima menatap ibunya yang memegangi pinggangnya yang sakit, wastafel yang berminyak, dan tumpukan piring kotor. Baru saat itulah ia benar-benar sadar. Anjani tidak menjawab telepon bukan untuk balas dendam. Ia hanya mengembalikan beban yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pada hari ziarah, kondisi di pemakaman keluarga bahkan lebih menyedihkan daripada saat selamatan. Menantu pertamanya tidak datang dengan alasan mual, dan Dinda hanya berdoa sebentar di makam lalu pergi dengan alasan sibuk. Tante dari pihak suami datang bersama menantu-menantunya, tetapi tidak membantu sama sekali dan hanya menyindir. Duh, dulu waktu ada istrinya Bima, semua makanan disiapkan dengan baik dan masih hangat. Mendengar sindiran itu, wajah ibu mertuanya memerah lalu pucat pasi. Bima hanya bisa mencabuti rumput liar dengan tangan yang diperban, ingin sekali bersembunyi di lubang tikus. Setelah ziarah selesai, para kerabat langsung bubar, tanpa bertanya akan makan di mana. Ibu mertuanya dengan senyum canggung mengantar mereka satu persatu, tetapi begitu mobil terakhir pergi, ia bersandar di pohon dan menangis. Malam itu, saat Bima sedang membersihkan sudut ruang tengah, ia menemukan selembar struk belanja yang kusut di bawah rak TV. Struk dari supermarket 3 tahun lalu, malam sebelum selamatan. Total belanja, 3,5 juta rupiah. Nama di kartu, Anjani. Bima menyelipkan struk kusut itu di antara tumpukan file Excel dari Anjani. Ia mengakui dalam hatinya bahwa sobekan kertas itu adalah bukti air mata darah Anjani. Negosiasi perceraian berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Ibu mertuanya bersikeras tidak mau menerima perceraian. Ia bahkan mendatangi rumah orang tua Anjani dan menekan bel pintu dengan brutal. Ibu Handini hanya membuka pintu sedikit, tidak mengizinkan ibu mertuanya masuk. Ibu mertuanya memulai dengan nada angkuh. Besan, pertengkaran suami istri itu biasa. Seharusnya kita sebagai orang tua menengahi, bukan membiarkan Anjani berbuat sesuka hatinya. Kalau begini terus, kan kedua belah pihak yang rugi. Ibu Handini bersandar di kusen pintu tanpa bergeming. Anak saya tahun ini sudah 34 tahun. Usia di mana dia bisa menentukan dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ibu mertuanya menunjuk-nunjuk dengan kesal. Dia itu sudah jadi istri orang, kenapa masih menumpang di rumah orang tua? Besan terlalu memanjakannya, makanya dia jadi kekanak-kanakan. Tatapan Ibu Handini menajam. Ibu Ratna, selama 7 tahun anak saya nyaris menjadi hamba sahaya di rumah itu, bahkan untuk makan di rumahnya sendiri saat hari raya pun harus takut-takut. Sekarang dia sudah lari dari neraka itu dan mau tidur tenang di kamarnya sendiri. Apa saya tidak boleh memberikannya tempat? Wajah ibu mertuanya memerah. Kita ini besan, tidak seharusnya bicara kasar.
Bukankah kita satu keluarga? Ibu Handini menusuk dengan dingin. Kata keluarga yang selalu Ibu Ratna agung-agungkan itu sepertinya hanya muncul saat ingin memeras darah anak saya. Ya, ibu mertuanya hanya bisa ternganga dan mundur. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berani mendekati rumah orang tua Anjani. Bima kembali bertemu dengan Anjani di ruang rapat kecil di kantor pengacara. Di atas meja, ada draft akhir kesepakatan yang telah diperiksa oleh kedua pengacara. Anjani, dengan blus berwarna krem, duduk tegak menatap map tebal. Di seberangnya, Bima beberapa kali membuka mulut, tetapi pengacaranya memberi isyarat untuk diam. Pembagian harta Gonogini berjalan lancar. Karena mereka tidak punya anak, tidak ada masalah hak asuh. Uang sewa apartemen dibagi berdasarkan kontribusi awal. Pemicu utama adalah tuntutan ganti rugi terkait pengeluaran untuk keluarga mertua. Pengacara Anjani tidak menuntut seluruh 300 juta rupiah, melainkan hanya jumlah yang jelas-jelas di luar batas wajar biaya hidup dan memiliki bukti transfer serta struk yang kuat. Bima, melihat tagihan yang luar biasa besar itu, berkata dengan suara tercekat, "Apa kamu baru akan puas setelah mendapatkan semua uang itu?" Anjani menatapnya dengan dingin. "Awalnya aku juga tidak berniat menghitung sampai serupiah pun." Kepalan tangan Bima di pangkuannya memutih. Anjani melanjutkan, "Tapi kamu dan keluargamu selalu mencuci otakku dengan mengatakan aku adalah keluarga. Keluarga yang sebenarnya tidak akan membiarkan satu anggotanya bekerja keras, mengeluarkan uang, diperbudak, dan bahkan dihina. Yang melakukan itu bukan keluarga, tapi mucikari." Ruang rapat menjadi sunyi. Pengacara Bima berdeham untuk mencairkan suasana. Hari itu, kesepakatan belum ditandatangani, tetapi pertahanan Bima sudah runtuh. Saat keluar dari gedung, di depan lift, Bima memanggil Anjani. "Anjani," suaminya bertanya dengan suara lirih dari belakang. Seandainya hari itu aku jujur padamu lebih awal dan berjanji tidak akan membiarkanmu sendirian, apa akhir cerita kita akan berbeda?" Anjani menekan tombol turun. Angka lantai terus bergerak turun. "Mungkin akan tertunda sedikit," jawabnya datar. Suaminya tertawa hampa. "Jadi pada akhirnya kita tetap akan bercerai." Ya, pintu lift terbuka. Anjani masuk dan berbalik menatap Bima. "Bima, aku tidak kabur pada hari aku melihat daftar menu itu," bisiknya pelan. "Aku hanya menunjukkan hatiku yang sebenarnya, hati yang sudah berkemas ratusan kali sebelumnya." Pintu besi yang berat itu tertutup perlahan. Bima tertinggal sendirian di koridor kosong, memegang mapnya dengan erat. Di pintu lift yang memantulkan bayangan, seorang pria dengan wajah hancur dan jiwa yang kosong menatap dirinya sendiri. Pada hari sidang putusan akhir, langit mendung. Tangga batu di depan pengadilan agama basah, dan belang-belang karena hujan semalam. Anjani tiba 10 menit lebih awal. Dengan mantel rapi dan amplop dokumen di tangan, ia terlihat ringan. Ibunya mengantarnya sampai seberang jalan, tetapi tidak turun. Telepon kalau sudah selesai, Anjani mengangguk kecil. Bima sudah menunggu di lobi pengadilan. Ia tampak sangat kurus, lengan jasnya terlihat longgar. Tanpa banyak bicara, di hadapan pengacara, mereka menyelesaikan prosedur terakhir. Hanya terdengar suara gesekan ujung pulpen di atas kertas. Anjani menandatangani tanpa ragu dan meletakkan pulpennya. Bima menatap tulisan tangan istrinya selama beberapa detik, lalu dengan berat menekan stempelnya. Saat mereka berdua keluar dari pintu pengadilan dengan menjaga jarak, Ibu Ratna, entah dari mana, sudah berdiri di bawah tangga. Dengan mantel kusam dan rambut disanggul kencang, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Begitu melihat Anjani, ia langsung menghadang jalan. Bima pucat dan berteriak, "Ma, kenapa Mama kesini?" Ibu mertuanya mengabaikan putranya dan menatap Anjani. Amarahnya yang dulu telah hilang, hanya tersisa upaya menyedihkan untuk mempertahankan harga diri. "Anjani, kita ini keluarga. Kenapa harus sampai ke pengadilan dan membuat malu begini?" Langkah Anjani terhenti di tangga batu. Tatapan orang-orang tertuju pada mereka. Suaminya berdiri gelisah di belakang, memegang amplop berisi rincian ganti rugi. Ibu mertuanya berusaha merendahkan suara. Ibu tahu selama ini ucapan ibu kadang kasar. Tapi urusan keluarga ini bukan main-main. Ibu yang sudah tua ini harus menanggung semuanya sendirian,
makanya jadi emosional. Kalian sudah menikah 7 tahun, tidak baik jika berakhir seperti ini. Urusan menantu, nanti akan ibu atur baik-baik. Tolong pikirkan lagi. Anjani menatap wajah keriput ibu mertuanya. Tiba-tiba ia teringat hari pertama ia menginjakkan kaki di rumah mertuanya setelah menikah. Ibu mertuanya langsung menariknya ke dapur, menunjuk lemari dan kulkas, dan berkata, "Semua urusan dapur keluarga ini ada di sini, hafalkan baik-baik." Saat itu, ia mengira itu adalah cara mertuanya menerimanya sebagai menantu. Tetapi itu bukan penerimaan, melainkan penandaan wilayah untuk seorang pembantu tanpa bayaran seumur hidup. "Bu," Anjani mengucapkan panggilan menjijikkan itu untuk terakhir kalinya. Suaranya setajam es. "Selamatan untuk 50 orang yang begitu ibu banggakan itu, mulai hari ini, tidak ada hubungannya lagi dengan saya." Otot wajah ibu mertuanya menegang. Suaminya menunduk dalam-dalam. Angin meniup ujung amplop dokumen, memperlihatkan baris teratas dari file Excel itu. Selamatan pertama 7 tahun lalu yang harus Anjani tangani sendirian. Di kolom catatan, dengan tulisan tangan rapi Anjani, tertulis, "Selamatan pertama setelah menikah. Sendirian." Bibir ibu mertuanya bergetar, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Anjani melewatinya seolah-olah ia tidak ada. Saat itu, Dinda, yang telah menunggu di bawah pohon, mendekat sambil membawa kantong kertas. Hidungnya memerah, sepertinya ia sudah menunggu cukup lama. Ia tidak lagi melirik ibunya dengan takut, dan tidak lagi memanggil Anjani dengan sebutan Mbak ipar kedua, melainkan menunduk dalam-dalam dan berkata, "Mbak, maafkan aku." Langkah Anjani terhenti. Dinda dengan tangan gemetar menyodorkan kantong kertas itu. Suaranya tercekat. "Ini celemek Mbak yang tertinggal di rumah kami. Sudah kucuci bersih, dan buku resep Mbak yang ada di laci dapur, juga kumasukkan ke sini, tidak kubuka sama sekali." Pandangan Anjani tertuju ke dalam kantong kertas itu. Secarik kain berwarna biru tua menyembul keluar. Celemek yang Anjani beli sendiri pada tahun kedua pernikahannya. Noda minyak goreng yang tidak bisa hilang meskipun sudah digosok dengan pemutih, masih samar-samar terlihat di ujung sakunya, seperti lencana kehormatan. Dengan kain yang seperti belenggu itu, ia telah berdiri di depan kompor ratusan kali. Ia pernah berpikir bahwa jika ia terus berkorban dalam diam, suatu hari nanti ia akan diakui sebagai keluarga seutuhnya dan mendengar ucapan terima kasih yang hangat. Bukti kebodohannya, Anjani mengulurkan tangan dan menerima kantong kertas itu. Dinda mengangkat kepala. Matanya memerah, tetapi ia menahan air matanya. "Mulai sekarang, untuk urusan keluarga kami, aku juga akan berani bersuara. Aku melakukan ini bukan untuk meminta maaf dari Mbak." Anjani mengangguk samar. "Kalau begitu, tidak apa-apa." Anjani tidak berlama-lama di sana. Mobil ibunya sudah menunggu di seberang jalan dengan jendela setengah terbuka. Ibu Handini tidak bertanya apa isi kantong kertas di tangan putrinya. Ia hanya mengambil selimut di kursi penumpang depan dan melemparkannya ke belakang. Anjani membuka pintu mobil dan duduk. Ia meletakkan kantong kertas di kakinya, dan tali celemek biru tua itu menjulur keluar. Ia menatap tali yang kotor itu, lalu dengan hati-hati menggulungnya dan memasukkannya ke bagian terdalam kantong. Tepat sebelum pintu mobil tertutup, dari arah tangga pengadilan, terdengar umpatan kasar ibu mertuanya, tetapi suaminya tidak lagi membelanya seperti dulu. Anjani meletakkan amplop berisi surat cerai di pangkuannya. Ibunya menyalakan mobil, tidak bertanya apakah ia sudah makan atau apakah ia merasa lega. Ia hanya dengan lembut mengarahkan angin penghangat ke arah Anjani. Saat mobil berputar arah dan meninggalkan pengadilan, Anjani melihat siluet suaminya yang tertinggal di atas tangga melalui kaca spion. Angin kencang meniup kertas-kertas tagihan dari file Excel-nya, dan suaminya sibuk trying untuk menangkapnya, tidak pernah sekalipun mengangkat kepala ke arah mobil yang menjauh. Anjani mengalihkan pandangannya tanpa penyesalan dan merapikan kantong kertas di kakinya dengan ujung sepatunya. Celemek tua itu kini terkubur selamanya di dasar kantong yang gelap, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lagi memaksanya untuk mengenakan celemek terkutuk itu.